Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Jabar. Tadi yang sempat menjadi pertanyaan besar daripada saya adalah banyak sekali organisasi yang memang bergerak di bidang sosial dan juga pendidikan. Kenapa kalian tidak bergabung ke komunitas ataupun organisasi tersebut dan malah memilih untuk individu gitu, artinya membuat sebuah komunitas baru gitu. Padahal mungkin bisa jadi value-nya sama gitu. Betul. Di sini kita melihat dengan rumusan statistika dari populasi pemuda-pemudi yang ada di Indonesia seperti itu. Oke. Kita melihat pemuda-pemudi Indonesia itu sangat banyak populasinya. Terhitung yang saya sampaikan di awal adalah 64%. Otomatis kalau misalkan kita tidak memberikan wadah yang juga sangat banyak yang memumpuni, otomatis mereka tidak akan tercover semuanya gitu. Jadi kita di sini bukan sejatinya adalah individual ingin menonjolkan diri kita sendiri, tidak. Justru kita ingin menghadirkan mungkin value sama tapi dengan tata cara yang beda, dengan mekanisme yang beda, kemudian dengan tingkat intensivitas yang juga beda seperti itu, sehingga teman-teman pemuda-pemudi khususnya generasi Z mereka juga bisa mencari pilihan dan memilih sesuai dengan keinginan mereka. Kira-kira mereka itu lebih cocok lingkungannya di wilayah mana, circle-nya di wilayah mana. Karena kalau misalkan membahas tentang substansial dari suatu gerakan sosial dan pendidikan, mungkin sejatinya sama ya. Kalau di bidang sosial mereka ingin mensejahterakan, mereka ingin mengatasi masalah-masalah sosial. Di bidang pendidikan mereka ingin membuat suatu produk-produk manusia yang betul-betul manusia yang memahami terhadap pendidikannya. Tapi mekanisme dan tata cara pasti selalu berbeda. Nah, sehingga kita menciptakan Z Generation di sini lebih fokusnya ke generasi Z dengan tata cara dan mekanisme pendekatan ala pemuda juga gitu. Mungkin nih kalau kita bandingkan dengan para penceramah, mungkin penceramah si A mempunyai identitas seperti ini, penceramah si B mempunyai identitas seperti ini. Padahal sejatinya sama gitu. Mereka sama-sama value-nya sama gitu. Yang disampaikan juga sama bisa jadi. Betul. Tapi daya tariknya kadang orang-orang ada yang lebih tertarik ke si penceramah A, ada yang lebih tertarik ke si penceramah B, ada yang lebih tertarik ke si penceramah C. Padahal kata yang sampaikan tadi value-nya sama-sama dakwah, gerakannya sama seperti itu. Maisar, kalau kita lihat karena saya lihat ini organisasi non-profit gitu. Betul. Artinya untuk anggaran rumah tangga dasarnya seperti apa? Ada RT-nya ya. Memang secara fakta ya memang itu adalah hal yang paling sulit untuk sebuah organisasi yang independen. Tapi karena memang organisasi ini bergerak dari hati nurani, kami juga mengajak orang-orang yang dirasa dekat dengan kami untuk membuat platform. Maka untuk mengenai pendanaan, maka kami udunan sebetulnya. Jadi udunan. Bentuknya apa, sukarela kah ataukah memang ada iuran per bulan? Sukarela. Jadi sukarela, bentuknya sukarela yang insya Allah nanti semuanya demi kebaikan organisasi ini. Maka kayak gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan di bidang finansial ya, kita karena basisnya adalah pendidikan, untuk aplikasi pendidikan sebenarnya tidak membutuhkan sarana yang betul-betul finansial yang besar sebenarnya ya. Yang penting ada kemauan, ada niat kita untuk sharing. Mungkin kita hanya butuh papan, tulis dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya adalah non teknis kita hadapin bersama-sama. Kadang juga dari peserta mereka juga dengan sadar diri dan dengan senang hati untuk mendonasikan yang mereka punya, dan kita tidak ada unsur pemaksaan untuk di bidang finansial seperti itu. Nah, untuk bulanan ya kita memang ada semacam uang kas gitu, udunan yang disampaikan oleh teman saya. Yang notabene-nya bisa dijangkau oleh semua level, entah itu 10 ribuan atau 20 ribuan. Tapi artinya apakah kalian juga open donasi nggak sih untuk young generation ini yang memang fokus di bidang sosial dan juga pendidikan? Sangat membuka sekali, mengingat atmosfer ketertarikan dari anak-anak muda untuk bergabung kepada kami itu sangat besar, sedangkan kapasitas dan tempat atau ruangan yang kita punya itu hanya bisa menampung 20 sampai 25 orang saja seperti itu. Dan kita membutuhkan tempat yang sejatinya lebih luas lagi sehingga anak-anak yang lain bisa tercover dan bisa terfasilitasi untuk bergabung dan belajar bersama kami seperti itu. Sampai saat ini yang masih terkapasitasi begitu di ruangan ataupun di tempatnya Z Generation ini berapa orang, Maisar? Kalau misalkan itu nggak berdasarkan itu maksimal itu 20. Tapi kalau kami memaksakan karena kami juga antusiasnya banyak, maka itu lebih kurang itu 25 orang. Untuk alamatnya sendiri di mana sih? Jalan Melong Kaler 2,
Nomor nomor 17. 17. Melongkaler, berarti itu sekitar daerah Kota Bandung. Kota Bandung, Lengkong besar. Lengkong ya. Cikawau ya, Cikawau Kota Bandung. Ada media sosial ataupun Ada. platform dan juga Ada. WhatsApp mungkin boleh disampaikan. Silakan, Betul. Untuk teman-teman yang kepo terhadap akun sosial media kita ada Instagramnya, bisa di-add di sana Z Generation 1 ya, Iya, Z Generation 1 gitu. Instagramnya. Instagramnya. Untuk website? Untuk websitenya zgeneration.org. Oke, nah itu untuk yang mau bergabung begitu. Nah, kalau untuk open recruitment-nya seperti apa sih dari tahap pemilihan sampai dengan dikatakan bisa bergabung ke Z Generation? Mangga boleh Maisar dulu ya. Oke. Untuk tahap penyeleksian tuh pertama kami buka dulu apa nama itu recruitment-nya dulu Di Google Form. di Google Form. Jadi di sana ada apa nama itu bagian-bagian yang kami cantumkan, yaitu mengenai seberapa jauh kemampuan bahasa Inggrisnya, terus minatnya di bidang apa. Setelah itu alasannya masuk Z Generation apa, tujuannya juga apa, yang ingin dicapai nanti. tujuannya apa yang ingin dicapai. Setelah itu nanti kami rangkum dan kami klasifikasi dengan seluruh tim dan seluruh teman-teman yang lainnya untuk menilai siapa sih sebetulnya yang lebih layak untuk masuk ke organisasi ini. Nah, setelah ditentukan, maka teman-teman yang sudah mendapatkan mishek dari kami, SMS, maka kami undang untuk diwawancarai. Jadi wawancara ini gunanya melihat komitmen dan niatnya sejauh mana untuk bergabung. Nah, kalau misalkan dari wawancara ini menghasilkan suatu, dia benar-benar berkomitmen gabung, why not gabung di organisasi seperti Dan itu. ngomong-ngomong juga ini soal komunitas ini juga ternyata dia juga fokus di bahasa gitu atau languages. Betul. Dia juga fokus di bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Mungkin kalau untuk Alex begitu, do you have any message for young generation? I do have that one. My great message exactly: do not ever wait the time for actions, but you create the action for your long-term time. Because most of young generation, most of them waiting for occasions, waiting for the opportunity, but never catch up the opportunity. Exactly opportunity we need to visit, not the opportunity visit to us, but we have to visit. As most of the advisors say that when you have a brilliant idea to go action, but you are waiting or wasting your idea, maybe others people will take up your idea. So do not wasting your time, please act now like that one. That's my great message for all young generations. Oke, jadi memang harus dimulai dari sekarang. Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi generasi muda bisa memulainya? Kalau untuk Maisar boleh, silakan. Mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda yang saat ini masih bingung. Kira-kira misalkan harus bergabung terhadap komunitas mana yang lebih bermanfaat bagi dirinya? Intinya kalau misalkan kita peka terhadap permasalahan di Indonesia, maka tentu pemuda lah yang harus meng-create sesuatu. Karena kalau kita berpangku harapan terhadap orang-orang yang menurut kita ingin melakukan suatu perubahan, maka tentu tidak bisa. Maka dimulai dari kita sendiri. Maka untuk seluruh pemuda, mulailah bergerak, meng-create sesuatu, meng-create platform sendiri yang nantinya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan apapun yang ada di Indonesia. Dengan cara entah itu membuat organisasi baru, entah itu bergabung dengan organisasi-organisasi yang sudah ada, atau yang bergabung dengan organisasi kami Z Generation, maka itulah yang diharapkan sebetulnya. Jangan lagi menyalahkan si A, si B, si C. Tidak, bukan waktunya lagi menyalahkan itu, tapi ayo teman-teman kita mulai dari diri kita sendiri untuk meng-create semuanya agar apapun bentuk permasalahan yang ada bisa terselesaikan dengan cepat. Oke, terima kasih Alex dan juga Maisar sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, dialog tadi menutup perjumpaan kita dalam program Anyus Jabar. Saya Iwan Sepriadi, terima kasih, sampai jumpa.